Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi lanjutan yang telah kita bahas kemarin, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Kemarin kita sudah membahas ada 14 rukun sholat. Namun karena waktu yang terbatas, kemarin Bapak hanya membahas 8 saja. Untuk selebihnya kita akan membahas pada video ini. Baik, silakan disimak dan dipahami bersama. Kam arkanus sholah. Ada berapakah rukun sholat? Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukun sholat ada 14. Kemarin kita sudah bahas 8 dan saat ini kita akan bahas sisanya, yaitu 6 rukun sholat yang lain. At-tasya'u, kita sudah sampai pada pembahasan rukun sholat yang ke-9, yaitu at-tasya'u, yaitu yang ke-9, at-tuma'ninatu fil kulli. Tumakninah pada setiap gerakan. Jadi, apa yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah yaitu diam, kira-kira lamanya setara dengan ketika mengucap kalimat subhanallah. Pada waktu apa? Pada setiap gerakan yang telah disebutkan dalam rukun yang sudah kita bahas kemarin. Seperti ruku, berdiri dari ruku, duduk di antara dua sujud, dan beberapa gerakan yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan tumakninah. Jadi ketika kita sholat, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa, sehingga kita meninggalkan yang namanya tumakninah. Jadi misalnya kalau kalian sujud, itu berhenti sejenak kira-kira lamanya dengan mengucap kalimat subhanallah. Ya, jadi seperti itu anak-anakku, itulah yang dinamakan tumakninah. Berdiam sejenak kira-kira lamanya ketika kita mengucap subhanallah. Al-ashiru, adapun yang ke-10, yaitu al-julusu lit tasyahudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Nah, ini gerakan, yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Bisa diperhatikan posisi kaki sebagaimana yang ada dalam gambar. Nah, ketika posisi kaki kita seperti itu namanya kita pada posisi tasyahud akhir. Ini juga termasuk dalam rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Al-hadi asyar, yaitu yang ke-11, at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu adalah gerakan sebelum kita salam. Ats-tsani asyar, adapun yang ke-12 yaitu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhiri, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Bagaimana bacaan tasyahud akhir? Berikut akan Bapak bacakan. Inilah bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Inilah bacaan tasyahud akhir. Mana yang dimaksud sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, di dalam doa tasyahud ini ada lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itulah yang dinamakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sholat meninggalkan sholawat kepada Nabi, maka sholat kita tidak sah. Karena sholawat kepada Nabi itu termasuk dalam rukun sholat. Baiklah, yang selanjutnya ats-tsalitsa asyar. Yang ke-13 yaitu assalamu salam. Nah, salam ini adalah gerakan terakhir sholat. Ya, salam yaitu menghadap assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke kanan terlebih dahulu. Nah, ini rukun. Ketika kita menghadap ke kanan sudah selesai dan ke kiri, nah ke kiri ini sunnah. Yang ke kanan yang pertama kali yang rukun dan yang kedua itulah yang sunnah. Artinya misalnya seandainya ketika anak-anak sholat kemudian ternyata selesai salam pertama kali assalamualaikum warahmatullah, kemudian kalian buang hadas atau misalnya buang angin, kentut misalnya, itu sudah sah sholatnya dan sudah dianggap selesai karena sudah melaksanakan rukun yang ke-13 yaitu salam. Dan yang terakhir ar-rabi'a asyar, adapun yang ke-14 yaitu at-tartibu, tertib. Tertib yang dimaksud di sini adalah dari awal rukun pertama sampai dengan yang terakhir rukun yang ke-13 itu dilaksanakan dengan tertib. Tidak boleh salam dulu kemudian baru sujud, kemudian baru ruku, tidak boleh. Tapi harus dikerjakan dengan tertib. Sebagaimana definisi sholat, yaitu gerakan atau ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tentu dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Begitulah anak-anakku sekalian, telah sempurna kita membahas tentang masalah rukun sholat. Semoga kita semakin paham dan semakin berhati-hati sehingga sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.